Sudah sejak kapan nih Pak El budidaya bawang sumbu Merapi nih Pak? Sebelum ini Bu, udah dari tahun 2001 udah mulai menanam Bu. Sebelum sesudah itu tahun 2018 kemarin diajak sama orang BPSB. Di gini Bu kan apa namanya dia bilang ingin pemurnian bawang merah. Mulai sejak tahun 2018 sampai 2019 kemarin 2020 kemarin baru pelepasan Bu. Cuma alhamdulillah lah Bu, semenjak tahun 2018 dia di pengawasan BPSB Bu itu Bu, bawang sumbu Merapi ini alhamdulillah cukup bagus Bu kan. Tapi banyak juga di lapangan resikonya Bu kan. Ada cuaca panas, lat. Kalau cuaca ekstrim, dikabut bukan itu aja bukan. Nah Pak El, ini kan kalau seandainya musim panas atau musim hujan kan tadi ada kendalanya ya untuk pembibitan atau pertumbuhan dari bawang sumbu Merapi itu. Solusinya gimana Pak El? Solusinya gini Bu, kalau musim panas kalau seandainya 2 hari belum tumbuh, dimasukin air ke bedengnya atau disiram. Nah, kalau biasanya Bu, kalau bawang sumbu Merapi ini Bu kan, kalau musim penghujannya 3 hari udah tumbuh bukan, udah keluar akarnya bukan, tapi daunnya belum lagi bukan. Nah itu kendalanya Bu. Kalau seandainya nanti usianya sudah cukup umur nih Pak, terus nanti kan akan ada tumbuh daunnya, itu ada potensi kena hama juga? Ada Bu, kalau seandainya mau bawang ini udah 60 hari mau dipanen, kalau untuk konsumsi, kalau daunnya agak agak tinggi dikit Bu, dikasih penekan tumbuh, ada pengisidanya Bu kan. Misalnya dikasih mazet boleh, pokoknya mah pengisida lah. Yang bukan yang selain pakai zat PT untuk penekan tumbuhnya kan. Tapi kalau bawang sumbu Merapi ini Bu kan, kalau umurnya 2 bulan tuh belum siap panen untuk ke bibit Bu kan. Berapa bulan yang kalau sebaiknya untuk bibit Pak? Bawang sumbu Merapi 80 hari Bu kan. 80 hari. Bu. Untuk bibit? Kalau untuk panen, untuk konsumsi? Konsumsi? Kalau untuk konsumsi bukan sekurang-kurangnya 60 hari itu Bu. 60 hari itu kan. Pak El boleh nggak lihat mungkin ada lahan yang sudah usia sumbu Merapinya cukup? Ada Bu, ada Bu. Boleh kita lihat Pak? Boleh Bu, boleh. Oke, baik. Dan pemirsa, berikut kita akan saksikan seperti apa bawang sumbu Merapi yang sudah usianya juga sudah bisa tumbuh atau sudah bertambah dari sumbu Merapi yang dibibit saat ini. Ikuti kami. Nah pemirsa, untuk mendapatkan bawang dengan kualitas yang baik, harus diperhatikan betul bagaimana metode tanam yang benar. Sebelumnya Kementerian Pertanian menyetujui varietas bawang merah sumbu Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menjadi varietas unggul lokal. Adanya varietas ini menjadi pilihan bagi masyarakat, tidak hanya warga Tanah Datar, namun juga di luar Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat untuk dikembangkan. Selain itu, berhasilnya bawang varietas sumbu Merapi menjadi varietas unggulan tidak terlepas dari dukungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Balai Pengawas serta sertifikasi benih BPSB Sumatera Barat. Setelah didaftarkan Juni tahun 2021 lalu, akhirnya tanaman bawang merah varietas sumbu Merapi dinyatakan terdaftar pada tanggal 2 Agustus 2021 lalu. Kalau ini lahannya usia berapa nih Pak? Ini bawang ini umurnya udah 20 hari Bu kan. Nah, kalau yang satu petak tuh 1 minggu, yang di sana udah 15 hari, yang di bawah 35 hari, yang di atas tuh baru siap tanam baru. Kalau udah usia segini ada perawatan khusus nggak Pak ya? Ya kalau bawang ini perawatan khususnya memang ada Bu kan. Melihat ke kondisi di lapangan Bu kan, melihat kalau seandainya cuaca kemarau, ya dialirin airnya. Sudah langsung aja ya Pak? Iya, langsung aja.
Tahun 2021 lalu, Kabupaten Tanah Datar telah mengembangkan bibit varietas sumbu Marapi untuk 3 hektar lahan, dengan hasil berkisar antara 25 sampai dengan 30 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 2022 ini, lebih dari tahun sebelumnya. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Ya. Ini pengawas bawang merah sumbu Merapi, Bu. Namanya Pak Sipul. Siap. Kalau Ibu ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Sipul, silakan. Hai, Hai. makasih Pak ya. Halo Iya. Pak Saiful. Halo Iya, Ibu. Misi. Nah, Bapak nih lagi ngapain nih Pak Pol? Ini lagi seleksi benih, Bu, untuk sumbu Merapi. Jadi kan sumbu Merapi itu dari hasil panen di lapangan. Itu kan umurnya dilebihkan dari panen konsumsi. Panen konsumsi saya umurnya kan 65 sampai 70 hari. Kita lebihkan 10 hari, jadi kita umur 80 hari. Kita panen, kemudian nanti disimpan di gudang. Nah, untuk penyimpanan di gudang sendiri itu lamanya bisa mencapai 1 bulan. Nah, khusus sumbu Merapi ini karena panennya sampai dengan 80 hari, dari pengalaman di gudang kita lihat bisa sampai 4 bulan ketahanannya ini. Kenapa harus dipilih nih Pak? Ya, jadi benih yang masuk dari tanaman ini kan semuanya masuk ini, besar masuk, kecil masuk, rusak masuk. Ya, jadi kita pilih yang super atau yang terbaik. Nah, salah satunya seperti ini, ya pilih yang bagus. Nanti pengaruh benih yang bagus ini nanti pas saat tanam pecah di lapangan akan banyak. Bisa mencapai pecah 15 atau 20. Bahkan kami pernah menghitung langsung sampai 25. Jadi, tapi makanya harus dipilih karena kita mengejar produksi yang terbaik. Jadi kalau produksi terbaik itu diambil dari benih yang paling baik. Jadi benih yang masuk ke lapangan kita survei kembali, kita ambil, kita seleksi, kemudian baru kita pilih benih untuk jadi benih yang terbaik. Nah, kalau benih-benih ini Pak, sekali seleksinya itu jadi berapa banyaknya itu gimana Pak? Jadi benih yang datang dari lapangan kalau hasil panen di sumbu Merapi kan cukup tinggi. Kalau ubinan kita ambil di lapangan itu sampai mencapai 15 sampai 20 ton. Oke, Nah. kita duduk Pak. Jadi tidak semua yang kita panen jadi benih, tidak. Wah. Jadi kita ambil, jadi dari panen yang 1 hektar itu kita sisakan beberapa petak ya untuk mencukupi kebutuhan 1 hektar lebih kurang 1 ton. Nah kita ambil, nah itu kemudian kita seleksi di sini. Berarti ini bawang-bawang yang jadi calon benih ini juga dijemur, dikeringkan gitu Pak? Bukan dijemur, jadi nanti dikering anginkan. Di tempatnya dikering anginkan, karena kalau dijemur dia kering, dia akan mati. Nah, perlu kami sampaikan kepada Ibu bahwa kenapa ini kok perlu masa penyimpanan, saya terangkan dari antara 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Nah, masa dormansi, jadi kalau saat panen itu biasanya kan basah. Nah, harus dikering anginkan supaya kadar airnya berkurang. Kemudian kalau masa dormansinya itu ditunggu sampai dengan 1 bulan, kalau kita buka misalnya seperti ini akan nampak tunas lembaga bagian dalam. Baik. Nah, kita lihat Bu sebentar ya nih, ada tunas ini nampak ini Bu tunasnya nih. Ya, kita liatin ke Nah, pemirsa ini, ya Pak ya. ini. Jadi kalau kita nampak tunas seperti ini, Kita tanam. berarti kita tanam jangka waktu tidak sampai 1 minggu bisa tumbuh muncul ke permukaan tanah. Tapi kalau dari hasil panen konsumsi kita tanam, ada 2 kemungkinan. Kalau seandainya tumbuh waktunya lama, bisa mencapai 15 sampai dengan 21 hari. Yang kedua, ada kalanya karena masih basah busuk sehingga nggak muncul. Maka untuk khusus untuk benih dilebihkan masa panennya 10 hari. Dibeli. Lebihkan 10 hari. Nanti ujungnya udah kuning mengering, dipegang keras seperti ini, pegang keras. Nah, kemudian kita lakukan penyimpanan. Dan itu akan lebih tahan. Tapi kalau konsumsi kita simpan, itu busuk. Maka ada 2 sesi panen di bawang merah. 1 panen konsumsi, 2 panen untuk benih. Beda waktunya. Kalau sekarang ini Pak, benih ini yang menggunakan petani sini aja atau juga sudah dikirim keluar juga nih Pak? Jadi untuk bawang merah ini, jadi kalau untuk saya sampaikan di awal dulu, jadi ada 2 izin untuk peredaran benih. Yang pertama izin hak milik. Jadi untuk pendaftaran hak milik itu ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan pertanian di pusat di Kementerian Pertanian. Itu sudah keluar pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan nomor izin keluar itu 1679. Nah artinya apa? Benih ini sudah boleh beredar dan berlabel tapi untuk wilayah tanah datar. Nah adapun untuk penyebaran di luar wilayah itu boleh tapi tidak berlabel. Kalau berlabel belum bisa. Untuk wilayah-wilayah harus dikeluarkan izin satu lagi namanya izin edar ke Direktorat Jenderal Hortikultura. Dan saat ini sudah diikuti prosedurnya, makalah sudah disusun, sudah disampaikan. Nanti tinggal nunggu sidang pendaftaran varietas
seandainya lolos sidang langsung keluar izin edar dan bisa beredar ke seluruh wilayah Indonesia. Baik, selain itu apa sih Pak harapannya dengan adanya varietas baru di wilayah Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar ini Pak? Jadi gini Bu, jadi kalau untuk bawang merah Sumatera Barat, kebetulan yang saat sekarang launching dari Kementerian Pertanian baru satu, namanya bawang merah SS Sakato. Jadi untuk memenuhi kebutuhan benih Sumatera Barat yang saat ini sedang banyak mengembangkan bawang merah karena nilai ekonomisnya tinggi di masyarakat, tidak mencukupi. Nah, untuk menunjang itu maka disuplailah untuk kebutuhan benih melalui Sumbu Merapi. Kebetulan untuk wilayah Sumatera Barat yang didominasi dataran menengah ke atas, Sumbu Merapi ini juga cocok dikembangkan dan menengah ke atas. Kalau yang SS Sakato khusus dataran tinggi, ini dataran menengah ke atas cukup baik tumbuhannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful, Ibu-ibu terima kasih juga atas penjelasannya. Ini memang kita harapkan produksi lokal ya Pak ya. Yeah. Produksi lokal Sumatera Barat ini juga dapat nantinya dinikmati dan juga bisa disebar juga ke wilayah lainnya di Indonesia. Satu lagi Bu, nanti kalau ini sudah dilepas di Kementerian Pertanian, bukan lokal lagi nih, varietas unggul nasional. Wah, oke, ini apa ya? Ya, ini. Jadi ada dua penyimpanan, ini penyimpanan yang gulung untuk digantung, yang ini penyimpanan untuk diletakkan di rak. Nah, pemirsa, dengan adanya varietas Sumbu Merapi ini membuktikan bahwa Sumatera Barat ini kaya akan potensi sumber daya alam. Dan tentunya ini tidak hanya membanggakan Sumatera Barat, bahkan juga Indonesia. Karena nantinya bawang varietas Sumbu Merapi ini akan menjadi varietas secara nasional. Tentunya sebagai masyarakat Sumatera Barat kita harapkan dapat mendukung penuh adanya varietas unggulan terbaru dari sektor pertanian ini. Dan kita harapkan juga pemerintah Sumatera Barat terus mendukung upaya peningkatan di sektor pertanian. Demikianlah Ranah Tani kita kali ini, sampai jumpa.